Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Saminchen. Jadi kembali lagi di Panda. Episode kali ini kita bakal membahas sesuatu yang sangat menarik nih. Sesuatu yang jadi bahan diskusi dan bahan perdebatan mungkin oleh banyak kalangan umat beragama. Dan tentunya kita juga udah mengundang narasumber yang tidak kalah menarik sama topiknya. Bahkan lebih menarik ya dari kelihatannya saja gitu. Ya kita sambut saja Pak Haji Mahfud. Jadi Pak Haji Mahfud ini ketua boarding ya Pak ya? Menjabat sebagai ketua boarding di Mandua Kota Serang. Kalau sekarang istilahnya pembina. Pembina boarding. Jadi sebelum kita masuk ke topik utama nih Pak, kita ngobrol-ngobrol tentang sedikit latar belakang Bapak nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi gimana sih Bapak nih ceritanya bisa masuk ke Mandua dan jadi pembina boarding gitu Pak? Mulai ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Kepada Ananda semua, Bapak ucapkan ya selamat bergabung kembali ya di media Samanda ya, studio Samanda. Ya. Mudah-mudahan melalui silaturahim lewat Samanda ini kita tetap betul-betul sebagai umat Nabi yang selalu cinta terhadap saling mengasihi lewat silaturahim tersebut dengan silaturahim tersebut. Ya. Mudah-mudahan Ananda semua yang ada di rumah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Kondisinya dalam kondisi sehat ya. Amin. Dijauhkan dari berbagai macam bahaya. Bil khusus dengan penyakit yang saat ini sedang tren yang kita takut yaitu dengan COVID-19. Mudah-mudahan semuanya itu Allah jauhkan dari keluarga besar Mandua Kota Amin. Serang. Sehingga keluarga besar Mandua Kota Serang dalam kondisi sehat walafiat. Ya. Terkait dengan pertanyaan tadi bahwa kenapa gitu ya? Latar belakangnya. Latar belakang yang menjadi Bapak ini bisa gabung di Mandua Kota Serang. Iya. Kalau dilihat dari sisi tahun, sebenarnya Bapak ini belum lama. Kenapa? Karena masih banyak yang senior ya. Bapak baru bergabung di Mandua Kota Serang itu sekitar tahun 2012 ya. 2012 tahun ya sekitar 8 tahun. Namun perjalanan 8 tahun itu ya diawali dari Bapak ngabdi dulu, nggak langsung SK di sini. Nah, ketika tahun 2012 itu Bapak masih SK-nya di yayasan. Di sini hanya membantu, mengabdi gitu ya. Sesuai dengan yang Bapak miliki, pengetahuan yang Bapak miliki, ya pengen mengabdi, pengen banyak keluarga, pengen banyak silaturahim, di antaranya di Mandua Kota Serang. Tertarik dengan Mandua Kota Serang jelas karena memang Mandua Kota Serang ya punya potensi yang lebih plus ya. Di antaranya Mandua Kota Serang disebut dengan Man Model dulu ya. Yeah. Kemudian Man Model dan keterampilan ditambah juga sekarang adalah salah satu man di Provinsi Banten yang punya boarding. Di Provinsi Banten itu belum banyak ya, di antaranya Man IC. Di sini Kota Serang baru Man 2. Iya. Nah, yang sedang lagi mewacanakan juga Man 1 lagi mulai itu. Ya, di Pandeglang baru buka tapi belum sempat diisi karena tahunnya pas COVID gitu ya. Jadi alhamdulillah Man 2 Kota Serang sudah memulai boarding ya sebelum saya ngabdi di sini gitu. Jadi jelas ya banyak ilmu di sini, banyak hal lah, termasuk juga banyak persaudaraannya yang tadinya tidak tahu dengan bagaimana kondisi sesungguhnya di madrasah Mandua Kota Serang, jadi tahu seluk-beluk Mandua Kota Serang. Itu yang membuat Bapak tertarik dan pengen mengabdi terus ya. Gitu. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Terus gimana ceritanya bisa jadi pembina boarding gitu? Itu kan jabatan yang sangat tinggi ya Pak ya. Jadi bilang gitu ya. Gimana, apa Bapak sebelumnya emang udah tertarik, emang udah ngincer ke sana atau gimana? Saya burung aja diincer. Jadi Bapak sih ngalir aja gitu. Ya mungkin barangkali salah satu pimpinan di sini ya menganggap mungkin tahun 2 tahun ini Bapak baru 2 tahun ya.
menjabat sebagai pembina boarding dan belum lama ya. Artinya ya dikasih amanah ini bagi Bapak sih ya luar biasa gitu. Pertama tantangan luar biasa juga karena memang harus ngurusin kurang lebih sekitar 500 lebih santri ya, santri yang dari background yang berbeda-beda ya, dari keluarga yang berbeda-beda sehingga ya sangat kompleks sekali. Ada yang menjiwai sebagai seorang santri, ada yang menjiwai sebagai seorang saudagar, macam-macam lah gitu anak-anak di kita itu ya. Kalau yang menjiwai santri kayaknya enak. Tapi ketika menghadapi anak-anak yang belum terbiasa di boarding, karena dia mungkin sebelumnya belum pernah bagaimana tinggal di asrama, ya ini sangat banyak tantangan bagi pengurus ya. Karena alhamdulillah ya pembina boarding juga dibantu oleh wali asuh dan koordinator gitu ya. Jadi koordinator dimudahkan gitu ya, Pak. Ya alhamdulillah lah gitu ya. Jadi ya tidak, sebenarnya Bapak sendiri tidak berangan-angan sebagai pembina. Ya, cuman kalau diamanatinya Bapak pantang mundur gitu. Kalau sudah diamanatin gitu ya. Tapi kalau pengen nyaplok atau gimana enggak. Tapi pernah nyangka gak sampai jadi pembina? Enggak pernah. Cuman intinya tadinya awalnya pengen mengabdi, pengen memanfaatkan ilmu Bapak yang sedikit ini mudah-mudahan semakin banyak gitu. Dengan cara dimanfaatkan seperti itu. Oke. Baik. Berarti kembali lagi ke topik utama kita ya, Pak ya. Kita bakal ngebahas tentang Natal nih, Pak. Sekarang lagi bulan Desember nih. Lagi ada perayaan Natal kan. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi akan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Iya, dan Tahun Baru. Nah, sebagai pembina madrasah nih atau sebagai orang muslim nih, sebagai orang Islam tuh kita gimana sih cara menanggapi hal tersebut gitu, perayaan tersebut? Baik, sebelum membahas itu kita lihat dulu sejarah awalnya. Sejarah awal daripada mulai adanya perayaan Tahun Baru itu dimulai dari semenjak Kaisar Julius Caesar. Ya, sebagai Kaisar Roma waktu itu. Yang tahunnya kalau nggak salah insya Allah tahunnya itu tahun 45 sebelum Masehi. Dia memulai melaksanakan perayaan Natal 1 Januari itu dengan Tahun Baru. Jadi sebagai seorang kaisar ya dia memulai gitu dengan acara Tahun Baru itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu adalah tahun barunya bukan orang kita, orang Islam. Dan peredarannya juga yang diambil kalau Masehi itu peredarannya adalah bulannya dihitung dari peredaran matahari. Beda dengan Hijriah. Kalau Hijriah itu bulan yang diambil dari peredaran bulan. Jadi diambil dari peredaran bulan. Nah, semenjak itulah ya akhirnya sampai sekarang diikuti. Padahal kalau kita amati ya itu adalah perayaan bukan perayaan orang Islam. Jadi mulainya dari semenjak Julius. Nama Julius ini akhirnya dijadikan salah satu nama bulan yaitu Juli. Bulan Juli. Jadi kalau orang Islam namanya Juli ya, wah ini nama kaisar ini. Orang Islam tapi Julia. Juli ya kan ada yang Agustinus kan ya. Ada yang Agusti, nah macam-macam lah gitu. Nama-nama orang-orang Islam tetapi ngambil dari bulan Masehi. Awas yang kejebak, takut nanti maknanya jelek gitu. Mendingan kita ngambil nama-nama dari surat Al-Fatihah itu bagus. Al-Malik, Ar-Rahman gitu. Abdurrahman, Abdurrahim itu bagus. Ini mah Julius ya Juli lah. Kalau anak-anak Bapak sendiri namanya siapa? Nama anak Bapak mah namanya sangat simpel ya. Anak pertama Bapak diambil dari nama Bapak dan nama istri. Ya. Anak Bapak namanya Hifdil Aziz. Hifdil Aziz itu dari Hifdinya itu diambil dari mahfud, dari hafadh. Kemudian kalau Aziznya itu dari nama istri Azizah. Jadi gabungan dari nama Bapak dan ibunya Hifdil Aziz. Anak pertama itu. Anak pertama. Ya. Jadi cari nama nggak susah-susah, dari nama orang tuanya juga udah bagus sudah. Udah bisa. Hifdil Aziz. Menjaga gitu. Hifdil kan menjaga. Aziz kemuliaan kan bagus tuh maknanya. Jadi kalau punya anak yang selalu menjaga kemuliaan berarti orang-orang soleh berarti kan. Itu kan doa. Iya, amin. Ya. Terus
karena ini berarti perayaannya bukan dari dasar aja bukan perayaan orang Islam ya Pak ya? Bukan, ya. Perayaan apa tuh bisa dibilangnya? Jadi perayaan Natal dan Tahun Baru ini memang secara spesifik Quran atau hadis tidak mencantumkan Tidak dengan jelas ya. Makanya jangan kaget, jangan heran kalau MUI di kita pun tidak pernah mengharamkan. Tapi kalau kita menilik dari berbagai macam literatur yang ada ya, bahwa semua imam mazhab dari 4 mazhab itu, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, semuanya itu mengharamkan kita mengucapkan perayaan hari Natal dan Tahun Baru. Kenapa? Yang kita khawatirkan hanyalah karena ucapan ini adalah ucapan yang sangat dibenci oleh Allah ya. Dibenci, bahkan ucapan ini sangat paling dibenci dibanding ucapan-ucapan pada orang yang melakukan kemaksiatan di lain seperti minum-minuman keras, membunuh, itu masih bagus ucapannya ketimbang ketimbang kita mengucapkan perayaan Natal. Jadi lebih berat itu ketimbang kita mengucapkan ada orang membunuh, selamat ya kamu sudah membunuh. Masih bagus itu menurut pandangan Imam Mazhab itu ya. Itu ada di dalam ahkam ahli zimmah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim itu ya. Memberikan ucapan selamat adalah sesuatu yang diharamkan oleh ya. Karena ini diharamkan berdasarkan ijma, gitu. Ijma dari para ulama ya. Tapi sekali lagi ya, masih ada batasan-batasan toleransi ya. Kalau umpamanya ada keluarga kita ya, kemudian kitanya Islam, umpamanya ada saudaranya yang non muslim ya, masih dibolehkan dengan catatan ya, ketika mengucapkan itu ya tetap sih ya, meskipun kita terselamatkan dari akidah, dengan catatan mengucapannya juga harus betul bahwa kita ini ketika mengucapkannya itu adalah kita bukan ikut merayakan dia, tapi hanya ikut bergembira saja ya. Kita melakukan ihsan aja, melakukan kebaikan terhadap saudara yang kebetulan bukan Islam gitu. Tapi kalau kitanya meyakini bahwa itu perayaan kita, wah sudah itu. Sudah kufur, itu udah kafir udah. Berarti merayakan tahun baru dalam tanda kutip itu nggak boleh ya Pak ya? Nah, ntar dulu kita Natal dulu ya. Natal dulu. Nah, yang sedang sharing itu kan biasanya ucapan Natal itu selamat hari Natal gitu. Ya. Nah, itu kalau umpamanya bagi ada saudara kita yang non muslim ya toleransi seperti itu ya. Selagi kita hanya sebatas ihsan saja. Tapi tetap kita sudah melakukan sesuatu yang haram. Meskipun umpamanya kita sudah ikhtiyat, hati-hati bahwa ketika kita mengucapkan selamat Natal itu hati kita tetap, iman kita tetap kepada Allah ya. Itu pun ya masih ada pelanggaran. Apalagi kalau hati kita sudah belok gitu ya, sudah kufur itu maksudnya. Dan itu kata imam besar ya Pak ya? Ya, imam mazhab semuanya menghendaki seperti itu ya. Ada hadis yang perlu dicermati bahwa Nabi pernah berpesan. Ini terkait dengan tahun baru nih, kalau tadi Natal ya. Dalam hadisnya kata Nabi, la taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi ahadil quruni qablaha shibron bi shibrin. Jadi kata Nabi, tidak akan terjadi kiamat ya. Tidak akan terjadi kiamat sebelum umatku mengikuti umat sebelumnya. Ya, sejengkal demi sejengkal gitu, perlahan-lahan gitu ya. Kata sahabat ditanyakan lagi, siapa yang dimaksud dengan sebelum umatku ini? Ya, kata Nabi, apakah orang-orang Nasrani atau Majusi? Kata Nabi jawabnya, siapa lagi kalau bukan itu? Itu ya kata lanjutan hadisnya. Artinya, nah kita ini kalau mengikuti tahun baru, nah berarti kita ngikutin kegiatan mereka kan? Maka sejengkal demi sejengkal ya, bertahap demi bertahap, maka kita sudah ngikutin seperti itu. Nah, ini warning bagi Nabi nih. Bisa jadi nanti gara-gara sering mengikuti kegiatan itu kan, karena kata Nabi tidak akan terjadi kiamat. Ya, kecuali atau sebelum umatku ngikutin umat-umat sebelumnya, yaitu umat orang-orang Nasrani itu.
Dan sekarang mulai Nah, sekarang agak sudah kayak kita gitu ya, Pak ya. buktikan banyak bukan masalah tahun baru aja. Yang namanya Iya, mengikuti itu banyak hal lah gitu tradisi ya. banyak sih. Tradisi-tradisi yang bertentangan dengan agama. Iya, Tetapi kalau tradisi yang tidak bertentangan enggak masalah. ubah ya. Enggak apa-apa, silakan aja gitu, sesuatu yang kira-kira manfaat, ya ada baiknya dan tidak bertentangan dengan keyakinan kita dengan agama, ya monggo baik gitu. Banyak hal kerugian yang juga kita ambil apabila kita melaksanakan sesuatu yang tahun baru itu tuh ya. Di antaranya kita tasyabuh. Apa itu tasyabuh? Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti ya atau menyerupai Iya. menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam kaum tersebut. Iya. Nah, kalau kita mau ngikutin tahun baru, ya berarti kita sudah Ngikut. ngikut, Iya. tasyabuh namanya, Iya. ya sudah mengikuti itu gaya-gaya mereka. Hmm. Kecuali ya karena mungkin kita juga pengen senang-senang tahun baru, masih dibolehkan dengan catatan tahun baru seperti apa dulu. Nah, kejadian tahun lalu itu bagus tuh. Jadi masyarakat kita Islam ya tahun barunya lebih banyak konsentrasinya di masjid. Iya. Ya. Yang positif berarti ya, Pak ya. Ya, dikir, baca Yasin, senang kita dalam rangka syukur kepada Allah ya. Dipertemukan lagi dengan tahun ini dan tahun berikutnya, mudah-mudahan ketemu lagi. Nah, silakan aja. Daripada nanti kita melakukan hura-hura. Iya. Ya, yang tidak ada Beli manfaatnya. petasan gitu ya. Nah, iya itu. Bahkan dengan tahun baru tidak sedikit orang-orang yang bisa meninggalkan kewajiban-kewajiban. Contohnya, ketika dia tahun baru sampai malam lah, sampai larut malam, paginya kan meninggalkan sholat subuh. Iya. Sampai bablas dohor juga, sampai asar kadang-kadang bangunnya sampai habis asar baru bangun tuh. Betapa ruginya sebagai orang Islam gitu ya. Gara-gara merayakan tahun baru, jadi sampai kewajibannya ditinggalkan. Tidak itu juga, masih banyak lagi ya. Tidak sedikit ya. Kalau dulu ketika Anyar itu tahun barunya kan rame. Anyar sendiri kan tahun-tahun sekarang lagi kurang begitu rame ya. Karena diingatkan oleh lewat tsunami itu. Iya. Pada takut, Pak. Dulu katanya kalau nggak terjadi tsunami, sebelum tsunami ya, itu Anyar itu kan ya Allah padat merayap. Dan yang namanya di sana itu pantai-pantai itu diisi dengan anak-anak muda. Anak-anak mudanya bukan satu jenis, lawan jenis. Iya. Yang sudah barang tentu bukan muhrim ya. Kalau sudah dekat kayak gitu, apa yang kita bayangkan coba? Iya. Umpamanya sama pacar pasti apa yang gitu sudah kita pasti ya dalam kondisi hura-hura dengan sudah rame-rame ya, kumpul gitu ya, bisa jadi melaksanakan perbuatan zina. Dan itu bisa kita amati gitu ya. Kejadian seperti itu bisa kita amati apabila perayaan tahun baru dilaksanakan dengan cara seperti itu. Kan rugi besar kita ya. Artinya dosa besar yang dilakukan selalu oleh anak-anak muda seperti itu. Kemudian juga dengan tahun baru juga masuk tasabuh juga nih. Karena umat-umat sebelum Islam juga menyembah api ya. Nah, tahun baru sekarang juga tidak sedikit anak-anak muda kita melakukan perayaan dengan kembang api. Iya. Sudah itu. Tasabuh sama juga dengan cara seperti itu ya. Karena dengan cara perayaan dengan ya api tersebut itu masuk tasabuh ya. Di samping juga luar biasanya dengan perayaan tahun baru itu jeleknya juga ya. Dengan cara seperti itu juga mengganggu. Iya sih. Mengganggu kaum muslim yang sedang istirahat. Iya benar. Malam-malam jam 12 peletas peledang-peledong gitu kan ya. Kembang api. Rame sampai benar. Sampai subuh itu udah melakukan pemborosan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Itu perbuatan setan. Di samping juga mengganggu. Luar biasa rugilah sebenarnya itu kalau kita sebagai orang muslim ya melihat kondisi perilaku kita ya yang masih banyak melakukan perayaan tahun baru gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya ya tentang Natal dan tahun baru. Terus kalau misalnya nih Pak, saya ada tetangga non muslim gitu. Terus dia ternyata punya niat baik misalnya ngajak
ngajak saya ke rumah dia buat makan bareng gitu. Iya. Lagi masak apa gitu ya Pak ya, perayaan Betul, kan. betul. Nah terus saya ini bingung kan, abis dengar jawaban Bapak gitu. Saya mikir-mikir lagi kayak, wah berarti saya ikut ngerayain dong kalau kayak gitu kan. Kayak mau nolak tapi nggak enakan juga ya Pak ya. Kayak pas di situasi kayak gitu tuh apa sih yang sebaiknya diomongin atau yang harus dilaksanakan gitu. Kita sebagai seorang muslim diajak mungkin orang dekat kita ya, terdekat kita, bisa juga saudara ya yang kebetulan non muslim ya, untuk ngajak makan bareng bersama. Nah gimana sikap kita terhadap mereka itu kan? Iya. Pertanyaannya. Iya. Ya kalau ngajaknya bukan untuk ibadah, untuk makan-makan, ya monggo aja gitu. Boleh ya. Boleh lah. Dengan catatan tapi dengan catatan makannya seperti apa dulu, makannya di mana dulu kalau ya. Makan haram ya jangan-jangan asal makan embat. Gitu mah nggak boleh gitu. Kalau umpamanya saudara kita tuh ngajaknya ke gereja jangan, karena tempat itu sedang dilaknat oleh Allah. Iya. Tempat-tempat ibadah orang-orang non muslim itu pasti sedang dilaknat, sedang dibenci sama Allah. Kalau kita datang berarti kita juga ikut dibenci di dalamnya gitu. Nah kalau umpamanya dia pengen merayakan tahun baru atau Natal, kita diajak makan-makan ya nggak apa-apa, dengan catatan harus selektif. Yang kira-kira disuguhkan makanan kalau di rumah ya. Iya. Kalau di rumah nih mungkin dia ngajaknya di rumah. Iya. Kalau di rumah kita harus selektif. Dia itu masak daging apa. Iya. Kalau harus nanti tahu juga ya, Pak, ya? Harus tanya aja nggak apa-apa daripada nanti kejebak gitu. Kalau pas ditanya dia ngebohong gitu. Ngebohong nggak apa-apa karena dia yang tahu dosa. Ya? Kita nggak tahu nggak apa-apa asal sudah nanya kan udah. Umpamanya ini maaf bukan daging babi tapi sebenarnya daging babi. Nah kita makan kan. Iya. Kita udah bertanya, udah coba supaya pengen cari yang halal gitu ya. Ternyata dia ngebohong seperti itu. Ya kita nggak termasuk dosa karena sudah berupaya seperti itu. Tapi kalau kita nggak nanya, main empat aja, nggak nanya dulu ya. Terus ternyata itu daging babi salah ya Pak. Termasuk juga tempatnya, awas. Meskipun daging ayam, kalau masaknya itu habis dipakai buat daging babi, masih ada najis di situ. Ingat kan bejana yang kena najis itu harus dibersihkan 7 kali, 1 kali dengan debu dalam fikih seperti itu kan. Tuh. Nah, itu kalau ngajak makan di rumah ya. Iya. Tapi kalau makanannya dibeli, dapat beli umpamanya, kita tahu gitu ya. Kita nunggu di rumah makan-makan aja gitu, tidak ada istilah-istilah ya perayaan lah gitu. Iya. Silakan lah gitu. Nah, kemudian makanannya dibeli dari makanan yang siap saji dan kita tahu bahwa makan itu halal, ya silakan aja, anggap aja rezeki dari Allah. Atau kita diajak ke restoran gitu ya, ayo kita jalan-jalan makan gitu. Silakan ikutin aja, kita kan bisa milih menunya kan ya. Iya. Kalau di Serang sih insya Allah aman, tidak ada menu-menu yang khawatir lah. Iya. Kecuali daerah-daerah tertentu seperti Jakarta tuh masih ada tempat-tempat rumah makan yang di dalamnya ada barang-barang najis ya. Apalagi kalau di Bali atau di Jogja juga sudah khawatir itu. Ya, banyak rumah-rumah makan yang di dalamnya ada makanan-makanan yang tidak halal semuanya gitu. Kalau di Serang kayaknya insya Allah masih bisa kelihatan gitu ya. Kelihatan insya Allah. Terus kalau misalnya yang di tetangga ini Pak, kan piringnya bekas daging babi misalnya, itu tetap aja nggak boleh kan ya? Tetap. Terus mereka nih udah nyuguhin daging sapi misalnya, tapi di atas piring yang udah dipakai buat daging babi itu, dia nyuguhin ke kita misalnya, dikasih gitu, ayo makan. Tapi kita kan pasti nolak ya Pak ya, kayak nggak boleh gitu, saya nggak boleh makan ini. Terus dianya ngotot gitu Pak, tapi ini daging sapi gitu. Kayak kita ngejelasin ke dianya itu gimana sih Pak gitu? Ya kalau ngejelasin cara baiknya. Ya yang penting kita tidak membuat dia emosi ya. Iya. Kita harus tetap ya jaga diri, ya akhlak kita harus dipakai dengan siapapun gitu tuh. Kalau makanannya daging sapi tetapi bejananya dan di piringnya itu bekas makanan haram, ya tetaplah kita tidak akan diperbolehkan makan daging sapi yang tempatnya itu diambil dari bekas makanan barang haram atau najis gitu ya, tidak diperkenankan. Tapi kalau umpamanya jelas-jelas yaitu daging sapi kemudian masaknya juga secara benar menurut fikih ya silakan bebas gitu.
Enggak, kan dia kan nggak ngerti gitu kan. Jadi dikasih aja. Nah, Tapi kalau kita tolak itu daging kita sapi tolak. pada Nah, cara nolaknya supaya ini, maaf kita saudaraku ya, ini terkait dengan agama kami, agama Islam melarang gitu makan makanan yang diharamkan dalam agama kita. Karena ini menyangkut dengan keyakinan, dengan mohon maaf saya tidak akan memakan atau menolaknya. Sudah ngomong begitu Jadi tetap terus tegas. ditolak tapi baik-baik ya, Tolak Pak ya. dengan baik-baik, dengan Baik-baik. emosi, tidak Iya. tidak dengan emosi Iya. gitu ya. Saya yakin kalau dia juga orang-orang yang bijak pasti akan menerima Iya dengan sih. penjelasan seperti itu kan. Karena yang namanya agama norma yang paling tertinggi kan. Iya. Tidak ada norma lain selain norma agama. Kalau norma lain, norma yang dibuat oleh manusia bisa berubah kapan waktunya. Iya, Tapi kalau norma agama sampai kiamat dia itu tidak akan berubah gitu. Ila yaumil kiamah gitu. Iya. Oke, berarti semua udah lumayan jelas ya bagaimana kita harus menanggapi kayak orang-orang yang mengajak makan seperti tadi, orang-orang bagaimana sikap kita sebagai muslim untuk perayaan Natal dan Tahun Baru ini khususnya gitu kan. Kita udah dijawab semuanya sama Pak Haji Mahfud. Terima kasih banyak Pak Haji Mahfud. Terakhir ada pesan yang mau disampaikan gitu Baik, ke ya. pemirsa? Ya. Buat anak-anak ya pemirsanya. Ya, buat anak mandua ya. Khususnya anak-anak kelas 10 nih. Yang barang tentu belum bisa melakukan tatap muka ya. Kalau anak kelas 11 12 mungkin sudah sering ketemu di mana. Kalau anak kelas 10 itu baru satu kali kalau nggak salah itu ketika ada Mas Tasa ya. Iya, baru itu doang. Sisanya Masya Allah luar biasa ya. Bapak berpesan kepada Anda semuanya yang ada di rumah ya, tetap mohon sabar, kan ini bukan kehendak kita, bukan kehendak sekolah, bukan kehendak masyarakat, bukan kehendak pemerintah, tapi karena ini wabah yang harus kita cegah bersama. Tapi mudah-mudahan ada wacana yang mengembirakan, insya Allah di Januari kita bisa melaksanakan tatap muka ya, tapi dengan cara terbatas. Tidak seperti sebelumnya, tetap dengan menjaga protokol kesehatan yang begitu ketat ya. Insya Allah diawali nanti buat anak-anak kelas 10 dulu yang ada di boarding ya. Dan itu pun tergantung pemerintah daerahnya. Kenapa? Keputusannya bukan dari pihak sekolah, keputusannya ada di pemerintah provinsi atau kota Serang ya. Kalau provinsi dan kota Serang menghendaki oke, maka sekolah dengan sangat senang sekali dari kemarin juga sudah nunggu sebenarnya. Cuman karena dari pemerintah belum bisa, ya sudah kita terpaksa harus diam ya. Diam nunggu sampai kebijakan ini berakhir. Mudah-mudahan semua di Januari besok ini sudah bisa direalisasikan dengan tatap muka. Bapak berdoa dan kita berdoa mudah-mudahan anak-anak semua dalam kondisi sehat tadi ya. Dan tetap semangat meskipun belajar daring itu sudah pasti ya. Efektivitasnya lebih kecil ya dibanding dengan belajar tatap muka ya. Sudah barang tentu itu semua juga tahu, paham, banyak biaya tetapi manfaatnya atau segi efektivitasnya kurang seperti dilakukannya dengan tatap muka. Kita semua maklum ya, seluruh Indonesia juga pada tahu seperti itu. Maka Bapak mohon ya sabar. Mudah-mudahan ini wabah segera diangkat oleh Allah ya, karena Allah tidak akan menurunkan wabah manakala umatnya pada nurut, umatnya pada ya baik semuanya. Ini semua ujian dalam rangka supaya kita ini kembali kepada Allah, jangan sampai terlena dengan perbuatan dosanya. Jadi anak-anak keluarga besar Mandua Kota Serang, yuk kita sama-sama perbaiki diri ya, apalagi hari-hari sekarang ini banyak tren, banyak disuguhi berbagai macam kasus yang ada di media ya, seperti televisi. Ini lagi ramai sekali, banyak perdebatan. Kita sebagai orang muslim ya berdebat nggak boleh, tetapi kalau musyawarah diperbolehkan. Yang bagus musyawarah, jangan berdebat. Kenapa? Berdebat itu kadang-kadang ya kalau sudah terbawa emosi, akhirnya berdebat itu sudah meninggalkan kekeluargaan. Apa yang terjadi? Saling benci. Yang bagus adalah musyawarah. Yang dianjurkan oleh Islam adalah musyawarah untuk mencari kesepakatan atau masalah-masalah yang sedang kita hadapi ya. Dengan jalan tengah itu dengan musyawarah. Ingat ya bahwa semakin meninggikan keras itu tidak akan membawa manfaat dengan baik. Bahwa
bahwa bumi ini jadi subur, bumi ini jadi hijau, bumi ini jadi baik, itu bukan karena petir dengan menggelegar, tetapi dengan turunnya hujan. Jadi dengan cara ramah tamah, damai, insya Allah akan membawa keberkahan bagi kita. Tetapi kalau dengan marah-marah, bukan solusi yang kita harapkan di dalam ajaran Islam. Demikian kurang lebihnya, ya mohon maaf apabila ada khilaf. Mudah-mudahan yang barusan dibicarakan atau diobrolkan dengan keluarga besar Samanda ini bisa manfaat ya. Bil khusus buat anak-anak yang ada di rumah semuanya ya. Selamat belajar, tetap semangat. Kita tetap menyongsong hari esok dengan sebaik mungkin melalui dengan rajin belajar ya. Karena apa, kesuksesan tidak harus dengan belajar tatap muka, tetapi kesuksesan bisa digali di rumah pun bisa jadi. Demikian. Terima kasih. Langsung tutup. Iya, baik. Terima kasih ya Pak Haji Mahfud sudah menyempatkan waktunya buat podcast bersama Samanda. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.